Kesempatan saya pada siang hari ini untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan monitoring kepatuhan protokol kesehatan saat pelaksanaan pilkada di Indonesia. Sebagaimana kita ketahui, saat ini Indonesia tengah menghadapi sebuah kondisi kedaruratan kesehatan masyarakat, di mana diperlukan kerjasama dari semua pihak untuk mengubah kondisi kedaruratan menjadi ketahanan kesehatan masyarakat, dimulai dengan adanya disiplin individu dan disiplin kolektif dalam rangka melaksanakan iman, aman, dan imun, termasuk 3M di sana. Sebagaimana kita ketahui, COVID-19 adalah sebuah penyakit yang sangat cepat menular dari satu orang ke orang yang lain, dan diperlukan adanya perubahan perilaku untuk dapat beriringan dengan pemulihan aktivitas sosial ekonomi menuju masyarakat yang aman COVID dan juga produktif. Diperlukan mengidentifikasi, mengevaluasi bagaimana kedisiplinan warga berjalan, adanya potensi kerumunan, dan bagaimana kepatuhan institusi berjalan dalam rangka menerapkan protokol kesehatan. Oleh sebab itu, kita memerlukan sebuah sistem untuk melaksanakan monitoring perubahan perilaku dengan real time, sistematis, dan terintegrasi. Satgas Penanganan COVID-19 telah mengembangkan sebuah sistem pelaporan terintegrasi yang juga sudah masuk ke dalam fitur Bersatu Lawan COVID, sebuah satu data COVID-19 nasional, bekerja sama lintas institusi dan lintas sektoral, kolaborasi pentahelix yang senantiasa kita laksanakan, yaitu dengan Duta Perubahan Perilaku, dengan personil TNI, dengan personil Polri, dan juga Kemendagri. Ini adalah laporan yang dilakukan, sudah berjalan kurang lebih 2 bulan, seluruh personil yang turun di lapangan melaporkan terkait dengan kepatuhan individu dan juga kepatuhan institusi di titik-titik kerumunan. Contohnya adalah di tempat ibadah, di tempat olahraga, di mal, di pasar, tempat wisata, dan lain sebagainya. Selanjutnya ini adalah laporan yang sudah kita terima, saat ini sudah lebih dari 43 juta laporan Bapak yang kita terima dalam waktu 2 bulan, di mana jumlah orang yang dipantau sudah lebih dari 164 juta orang, di 42 juta titik, 512 kabupaten kota di 34 provinsi. Selanjutnya kami akan tampilkan bagaimana dashboard ini berjalan, di mana kita melihat ini real time, setiap detik datanya masuk, kemudian titik-titik hijau ini menggambarkan titik pelaporan latlongnya precise. Jadi sesuai dengan titik pelaporan, dan kita juga overlay dengan di mana titik anggota berada, baik online maupun offline, yang terlihat dengan titik-titik yang berwarna kuning. Ini kita overlaykan di seluruh Indonesia. Kita tambah lagi dengan tour, di mana kita mengoverlaykan data kepatuhan itu dipantau, dan juga data klaster COVID berada. Jadi di sini kita sudah overlay, ini contohnya adalah salah satu provinsi di DKI Jakarta, titik-titik yang merah menunjukkan letak sebaran kasus yang ada, yang kita dapatkan datanya dari Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta. Next. Sampai dengan hari ini kita sudah bekerja sama, berkolaborasi dengan lebih dari 98.000 personil TNI, lebih dari 219.000 personil Polri, dan juga Duta Perubahan Perilaku lebih dari 47.000 di seluruh wilayah Indonesia. Ini adalah evaluasi kita, Pak. Ini dalam 7 hari terakhir dapat kita lihat bagaimana kepatuhan menggunakan masker di 514 kabupaten kota, di mana terdapat 94 kabupaten kota dengan kepatuhan menggunakan masker kurang dari 60%, namun juga terdapat 60 kabupaten kota dengan kepatuhan di atas 90%. Jadi ini ada range kepatuhannya. Next. Kita juga memantau Pak pergerakan dari pekan ke pekan, minggu ke minggu untuk melihat bagaimana kepatuhan di masyarakat berjalan berdasarkan jumlah kabupaten kota. Kalau kita lihat di sini, memang pada bulan Oktober kita melihat tingkat kepatuhan yang cukup baik, di mana paling banyak kepatuhan itu range-nya di 76 sampai dengan di atas 90%. Namun kepatuhan ini mulai agak bergeser pada saat di bulan November dengan Desember, di mana jumlah kabupaten kota dengan kepatuhan di bawah 60% ini bertambah. Next. Kemudian menjaga jarak, ini juga kita evaluasi, dan kita melihat terdapat 101 kabupaten kota dengan kepatuhan menjaga jarak kurang dari 60%. Kemudian yang patuh di atas 90%, terdapat lebih dari 49 kabupaten kota. Kita melihat juga evaluasinya, ini kurang lebih pattern-nya mirip Pak dengan yang sebelumnya, di mana kita melihat kepatuhan menjaga jarak ini agak turun, terutama pada saat bulan November dan di awal Desember. Next. Ini adalah kepatuhan institusi, kita juga mencoba melihat bagaimana institusi itu melaksanakan protokol 3M, misalnya di perkantoran, di pasar, apakah mereka melaksanakan
Dari 185.000 institusi yang dievaluasi di 1,4 juta titik, 502 kabupaten kota di 34 provinsi. Next. Nah, pada saat ini menggunakan tools yang sama yang sudah kita laksanakan selama 2 bulan, kita menggunakan alat yang sama untuk melakukan pemantauan pelaksanaan pilkada yang ada di Indonesia. Nah, ini adalah kalau kita lihat berdasarkan update zonasi risiko terakhir, terdapat 29 kabupaten kota dengan risiko tinggi untuk wilayah yang melaksanakan pilkada, 220 di risiko sedang, 56 berada pada risiko rendah, dan terdapat 4 kabupaten kota yang berada pada zona hijau. Ini kita evaluasi Pak setiap pekannya untuk melihat apakah ada perbedaan antara daerah yang melaksanakan pilkada dengan non-pilkada. Dan kalau kita lihat di sini memang sebenarnya tidak terlihat adanya perbedaan yang signifikan. Ini trennya kurang lebih sama antara daerah yang melaksanakan pilkada dengan tidak pilkada. Ini sebuah pencapaian juga yang bisa kita lihat. Next. Nah, pada saat pelaksanaan pilkada ini, kita merujuk kepada peraturan KPU nomor 6 tahun 2020. Next. Dan kita akan mengevaluasi menggunakan alat yang sama untuk memonitor kepatuhan para pemilih individunya, termasuk kepatuhan TPS yang melaksanakan pemilihan sesuai dengan peraturan yang sudah tertera. Next. Ini contohnya Pak, pukul 6.45 tadi kita lihat yang sudah berjalan. Langsung menuju kepada dashboard untuk melihat pemantauan laporan secara real time yang ada di lapangan. Ya, ini sepertinya sudah dapat dilihat Pak. Ini spesifik untuk hari ini, pelaksanaan pilkada sudah lebih dari 227.000 orang dipantau di 34.000 titik di 299 kabupaten kota. Kita turun ke Oke, ini laporan dari pemilih Pak yang melaksanakan pilkada, di mana perilaku untuk menggunakan masker, kepatuhannya di angka 96,9%. Kemudian menjaga jarak, ini laporan yang kami terima adalah 91,46%. Kalau kita lihat berdasarkan provinsi, kita bisa melihat ada range di sini Pak, di antara masing-masing provinsi dengan kepatuhan menggunakan maskernya. Yang paling tinggi bisa kita lihat di Sulawesi Tenggara, ujung range-nya sampai dengan terendah adalah 80,95% di Papua. Untuk menjaga jarak, mungkin deviasinya terlihat lebih besar nih Pak, untuk yang abu-abu, artinya kalau kepatuhannya lebih tinggi, pasti kita mengharapkan birunya full. Range-nya juga dimulai dari 100% sampai dengan yang ujung, ini di Papua terakhir 64,73%. Ini yang nanti bisa kita evaluasi juga Pak, daerah-daerahnya. Kemudian ini jumlah orang ditegur, sampai dengan sekarang, per detik ini, sudah ada 128.000 pemilih yang diingatkan untuk kita turun lagi. Dan ini adalah daerah-daerah yang juga diingatkan. Paling banyak ini bergerak tadi pagi Bali gitu. Kalau saya masih melihat pertama Bali yang banyak, sekarang Sumatera Utara ini juga banyak yang sudah diingatkan. Petugas bekerja untuk mengingatkan para masyarakat di Bali, peringkat ketiga Riau, dan yang keempat adalah Jawa Timur. Lanjut lagi ke bawah. Ini laporan real time-nya Pak yang bisa kita lihat setiap detik laporan masuk sudah lebih dari 43.000. Saat ini yang kita lihat 43.000 foto yang kita terima dari daerah untuk mengevaluasi pelaksanaan pilkada yang berjalan di Indonesia. Kita masuk ke evaluasi kedua. Kalau tadi kita sudah mengevaluasi kepatuhan individunya, pemilihnya, yang kedua adalah kepatuhan TPS-nya Pak. Nah, jadi kita lihat kepatuhan TPS. Saat ini sudah ada 6.200 TPS data yang masuk ke kami dari seluruh yang melaksanakan pemantauan di 180 kabupaten kota, 28 provinsi. Di sini kita melihat pertama Pak, apakah TPS menyediakan fasilitas cuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir. Ini 90% sudah ada, sisanya masih belum. Turun lagi ke bawah. Hand sanitizer, ini tersedia lebih dari hampir 90%. Sudah menyediakan hand sanitizer di tempat pemilihan. Kemudian terkait dengan sosialisasi aturan protokol, misalnya tersedia spanduk, poster, pengeras suara yang mengingatkan masyarakat untuk patuh kepada 3M, ini berjalan di 78%, kurang lebih TPS yang sudah dipantau. Kemudian pengawas suhu tubuh, ini sudah berjalan hampir 90% di seluruh wilayah TPS yang dipantau oleh personil di lapangan. Lanjut lagi ke bawah.
Ini terkait dengan ketersediaan petugas yang untuk mengingatkan masyarakat agar tidak jengah untuk terus menerapkan protokol. Ini di angka 87% TPS ini sudah menerapkan. Kita lanjut. Disinfeksi saat ini 77%, namun angkanya masih akan terus bertambah karena masih menunggu terkait dengan perhitungan suara. Jadi kalau yang disinfeksi ini pasti masih akan menunggu. Terakhir ke bawah, ini yang spesifik terkait dengan kebutuhan KPU. Misalnya menyediakan sarung tangan plastik untuk pemilih. Ini berjalan di lebih dari 91% TPS yang kita pantau. Untuk penggunaan sarung tangan medis, ini untuk petugas, ini lebih dari 92%. Selanjutnya adalah apakah seluruh petugas menggunakan masker. Ini pelaporan di lapangan 95% lebih TPS sudah menerapkan. Face shield ini di angka 93%, Pak. Jadi sudah menerapkan juga penggunaan masker dengan face shield. Kemudian dari 90%. Kemudian ini mungkin kalau kita lihat agak berbeda dengan yang tadi 90, ini sekitar 80% ada. 20% ini belum tersedia ruang bilik khusus untuk pemilih yang bersuhu di atas 37,3 derajat Celcius. Ketersediaan petugas dengan APD lengkap ini digunakan untuk mendampingi pemilih dengan suhunya tinggi. Ini tersedia di 65% tempat TPS, sisanya ini belum lengkap. Dan yang terakhir adalah ketersediaan tinta tetes, bukan yang dicelup, ini sudah di angka 89% dari seluruh TPS yang kita pantau. Terakhir ini laporan Pak yang bisa juga dilihat secara real time, bagaimana pelaksanaan di lapangan untuk menunjukkan bagaimana pilkada dilaksanakan di tahun 2020 dari laporan pemantauan di lapangan.